Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih membahas mengenai bagaimana cara menghilangkan bekas luka dan jerawat. Bersama dengan Dr. Desidera Husadani, dokter spesialis kulit dan kelamin. Dokter, kalau bekas jerawat, dokter kita bicara ya dok, apakah itu juga sama dok, ada jenis-jenis tertentu? Kan ada yang mungkin dia berbekas menjadi bopeng ya dokter ya, atau mungkin ada yang cepat hilang juga. Itu faktornya juga sama ya dok? Ya, kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan, yang mempengaruhi mengapa menjadi bekas itu kurang lebih sama. Kalau misalnya jerawat itu terutama karena dia kan terjadi infeksi oleh bakteri penyebab jerawat yang P. acnes itu. Nah, pada saat infeksi terjadi proses peradangan yang hebat sehingga mengganggu proses penyembuhan lukanya. Makanya timbullah bekas luka. Dan kalau pada jerawat itu memang biasanya bekas lukanya eh, yang cekung ya, skar atrofik yang paling sering. Itu juga skar atrofik pada jerawat itu ada pembagiannya lagi, ada tipe-tipenya. Dan nanti untuk perawatannya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tipe skar jerawatnya itu. Jadi kalau yang eh, skar jerawat yang atrofik itu ada tiga tipenya. Yang pertama yang ice pick, itu yang seperti penusuk es gitu. Jadi dia tajam ke bawah, bentuknya seperti kerucut, seperti ujung jarum, tajam ke bawah dan dalam. Terus ada juga yang tipe boxcar, seperti mobil box. Jadi dia bentuknya bawahnya datar, tepinya tepinya tajam. Jadi persis seperti mobil box gitu, dibayangkan saja mobil box terbalik gitu. Yang satu lagi tipe rolling, yang dia bekas lukanya melandai, seperti setengah lingkaran melandai seperti itu. Itu tipe-tipe scar acne yang paling sering. Oke. Kalau yang menyebabkan timbulnya bekas jerawat itu katanya dipencet gitu-gitu dokter jerawatnya betul nggak dok? Nah, itu betul. Kalau misalnya kita pencet-pencet itu bisa meningkatkan resiko terjadinya scar karena pada saat kita pencet itu eh, jerawatnya kan makin meradang, proses peradangannya semakin hebat gitu sehingga nanti biasanya kalau jerawat yang dipencet itu akan timbul nanah, terus saat nanahnya pecah juga merah di sekitarnya. Nah, peradangan yang hebat itu nantinya yang beresiko tinggi untuk menimbulkan bekas jerawat. Oke. Kalau untuk menghilangkannya seperti apa dokter bekas jerawat ini dok? Nah, kalau sudah terjadi itu sebenarnya cukup sulit menghilangkan ya. Jadi ini juga pesan pesan dari saya gitu. Jadi kalau misalnya memang jerawatan itu harus bisa mengendalikan tangannya ya. Tangannya jangan suka iseng pencet-pencet, pegang-pegang, itu sangat mempengaruhi. Karena kalau sudah jadi scar bopeng itu sebenarnya susah, harus dengan tindakan tindakan yang cukup agresif ya. Jadi tidak bisa hanya dengan krim-krim saja. Ini juga banyak yang beredar secara online gitu kayak iklan-iklan yang terlalu fantastis dengan krim dioles terus begitu krimnya dihapus bopengnya langsung hilang, itu tidak mungkin karena kalau misalnya sudah terjadi scar yang bopeng yang masuk ke dalam itu tindakannya harus dengan cara melukai kulit lagi. Jadi kulitnya dibuat luka, dibuat berdarah lagi untuk menimbulkan proses penyembuhan, merangsang proses penyembuhan luka sehingga merangsang pembentukan kolagen dan sel-sel kulit yang baru. Nah, proses melukainya ini bisa dengan laser, bisa dengan microneedling, bisa dengan peeling gitu dan lain-lain banyak jenisnya nanti. Oke. Mungkin kalau apa namanya untuk skincare juga bisa membantu ya dok ya? Skincare sebenarnya sangat sedikit sekali mungkin ya kalau misalnya sudah terbentuk scar itu memang harus dengan tindakan gitu. Kalau kalau hanya dengan skincare saja itu tidak terlalu membantu. Tapi dia bisa membantu supaya tidak timbul jerawat baru sehingga tidak terbentuk scar yang baru seperti itu. Oke. Ada juga yang untuk menghilangkan bekas luka dan bekas jerawat ini berbentuk oil gitu dokter. Kalau itu Hmm. seperti apa dok? Eh, Kalau untuk skincare atau oil tadi ya mungkin dia masih bisa
bermanfaat untuk bekas luka, untuk misalnya yang cuman berubah warna tadi ya, seperti yang kita bahas di awal kan, bekas luka tidak hanya yang bopeng saja, tapi kadang ada yang kemerahan atau hitam-hitam bekas jerawat. Nah, itu bisa. Itu dengan skincare atau dengan oil tadi itu bisa membantu untuk menyamarkan bekas lukanya gitu. Untuk warna saja. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah dalam itu tadi harus dengan tindakan. Oke. Kalau untuk Bopeng sendiri mungkin tadi treatment-treatment itu harus dilakukan ya dokter ya. Iya, betul. Oke. Ada juga dokter kasus yang apa ya, bekas jerawatnya ini hilangnya butuh proses yang lama gitu ya dok ya. Tapi sudah apa dibarengnya juga dengan treatment dan lain-lain. Itu bagaimana dokter? Apa penyebabnya dan cara yang tepat seperti apa? Hmm, Untuk kasus-kasus yang susah sekali hilang mungkin harus dievaluasi ulang ya. Apakah penggunaan krimnya sudah tepat gitu, karena krim tadi kan dia membantu untuk mencegah timbulnya jerawat baru, juga sebagai persiapan kulit sebelum tindakan, karena biasanya nanti tindakan untuk menghilangkan bekas itu dilakukannya kalau jerawat sudah reda, tidak boleh pada saat jerawat masih aktif, karena nanti kalau masih aktif nanti di bekas yang sudah kita hilangkan timbul jerawat baru, jadi dua kali kerja juga. Untuk treatmentnya kan sebenarnya lumayan sakit gitu ya. Jadi buat apa sayang kalau misalnya dikerjakan pada saat jerawat masih aktif gitu. Terus apakah patuh dengan anjuran untuk sebelum dan sesudah tindakannya gitu sangat mempengaruhi sih. Juga keterampilan dan metode dari dokternya pun juga mungkin mempengaruhi, karena sebenarnya makin agresif, eh, makin agresif itu makin bagus hasilnya, jadi makin berdarah-darah gitu ya, kasarnya makin makin bagus. Cuman kalau misalnya semakin agresif pun resiko untuk sesudahnya menjadi timbul bekas yang baru itu juga ada gitu. Jadi memang harus diseimbangkan dan sebaiknya datang ke dokter yang betul-betul berkompeten supaya hasilnya maksimal. Selain itu juga mungkin ada pengaruh dari pasiennya sendiri, lebih ke tipe kulitnya ya, karena kan kalau tipe kulit Indonesia ini kita Asia Indonesia itu kalau pembagian tipe kulit kita tuh masuknya ke tipe yang 4 sampai 6. Nah, pada tipe kulit 4 sampai 6 ini itu memang pada eh, lebih mudah terjadi itu tadi apa hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi apa bekas bekas kehitaman yang terjadi sesudah tindakan gitu. Nah, itu lebih mudah terjadi. Jadi eh, kalau mau tindakan yang untuk menghilangkan bekas tadi itu harus hati-hati, dan mungkin memang perlu perlu pengerjaan yang berulang untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa didapatkan efek samping seperti itu. Oke. Terakhir, Dokter Desidera, faktor apa yang mungkin yang membantu untuk menghilangkan bekas luka, kemudian juga bekas jerawat, dokter? Untuk faktor yang membantu, eh sebenarnya yang tadi kita harus berusaha supaya empat fase dari wound healing tadi bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari awal terjadi gitu, kalau jangan sampai terjadi peradangan yang terlalu hebat tadi, seperti jangan korek-korek wajah, memencet jerawat, itu juga jangan dilakukan. Lalu eh, untuk penyembuhan luka kan tadi harus suasana kulitnya harus lembab gitu. Jadi kita skincare-nya harus mendapatkan apa regimen yang pas gitu ya. Jadi kulit kita bisa lembab terus. Jadi itu menjaga supaya nanti pada saat terjadi luka pun penyembuhannya bisa bagus. Terus juga penting untuk menghindari sinar matahari selama proses penyembuhan luka, karena kalau misalnya terkena sinar matahari terlalu banyak atau debu-debu gitu, itu juga akan menyebabkan resiko untuk bekas luka menjadi menghitam itu semakin tinggi. Selain itu kalau dari dalam juga tentu yang penting makan makanan bergizi ya, seperti yang selalu dikatakan oleh dokter dulu, itu perbanyak makan buah dan sayur supaya vitaminnya banyak. Itu sebenarnya betul ya, jadi memang harus banyak vitamin. Biasanya sih
lebih bagus dari buah-buah atau sayur-sayur yang cerah gitu. Jadi banyak antioksidan namanya. Kita butuh yang antioksidannya tinggi untuk membantu proses penyembuhan luka di kulit seperti itu. Oke. Baiklah, Dokter Desidera, terima kasih banyak hari ini sesinya sudah membahas bagaimana menghilangkan luka di kulit dan juga jerawat, Dokter. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Sahabat Aljan, tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Desidera. Tadi ya ada beberapa tahap yang harus dilalui, kemudian juga nutrisi dan makanan tadi bisa membantu juga, dan juga ada treatment-treatment yang bisa dilakukan yang tentunya harus dilakukan dengan disiplin. Begitupun mungkin dengan apa namanya, tadi ada salep-salep juga yang diobati, harus dituntaskan untuk segera menghilangkan bekas luka. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Desidera Husadani, dokter spesialis kulit dan kelamin, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya.